Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, Saudara terkasih dalam kebaktian Minggu yang ke-20 setelah Trinitatis, tanggal 13 Oktober 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 dari ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarkanlah hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu dari hukum yang ke-5 sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami dalam melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel di minggu kita hari ini diambil dari Roma pasal 1 dimulai dari ayat 16 dan ayat 17. Kita baca secara responsoria. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom bagi kita semuanya. Kita dengarkan warta jemaat kita, warta minggu ke-20 setelah Trinitatis. Hari ini Minggu 13 Oktober tahun 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Palindo Putra Raja Kuku, Ibu Cindy Florencia Borumanurung. Alamat Jalan Garuda 2 nomor 1 Sektor Labu Baru Timur. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Yang kedua, anggota jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pekanbaru keluarga Bapak Mikael Sihombing MPD, Ibu Chelsea Sharon Miranda Borusiregar SPD, pindah dari gereja HKBP Simpang Limun, Resort Medan 2, alamat Jalan Pembangunan nomor 23B, Sektor Padang Bulan 3. Yang ketiga, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Tigor Pandapotan Napitupulu, putra dari Bapak M. Napitupulu, Ibu L. Borusi Morangkir almarhum, alamat Jalan AMD Sektor Rintis, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Krisnali Borusianturi, putri dari Bapak J. Sianturi almarhum, Ibu L. Borulumban Batu almarhumah, alamat Tanjung Beringin, Jemaat GKPI Laerias Resort Tanjung Beringin. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Kamis 17 Oktober tahun 2024 di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. B. Suara Koinonia. Yang pertama, seksi sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu ceria. Sekolah minggu akan mengadakan ibadah sekolah minggu ceria yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 bertempat di rumah Maria Sregar, yaitu keluarga M. Sregar, Ibu Boru Tampu Bolon. Waktunya pukul 16 WIB, alamat Jalan Kapur 2 nomor 34 Sektor Padang Bulan 1. Diharapkan kehadiran semua anak-anak sekolah minggu, terutama anak sekolah minggu Padang Bulan. Terima kasih. Yang kedua, baptisan kudus. Pada minggu hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2024 diadakan baptisan kudus berjumlah 1 orang putra pada kebaktian pukul 11 WIB. Yang ketiga, rapat panitia pesta Gotilon, Pareheon Naposobulung, dan pesta tahun Oikumene inklusif tahun 2024. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 diadakan rapat panitia pesta Gotilon, Pareheon Naposobulung, dan pesta tahun Oikumene inklusif HKBP bertempat di konsistori masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh panitia untuk mengikuti rapat tersebut. Yang keempat, kebaktian Forum Parupuan Seresort HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024, Forum Parupuan Seresort HKBP Pekanbaru mengadakan ibadah bertempat di GKP Air Kulim, masuk pukul 15 WIB. Dan setelah selesai ibadah akan dilanjutkan ceramah tentang kesehatan gigi dan mulut. Sebagai narasumber, Dr. Gigi
Helen Boru Panjaitan. Dihimbau kepada seluruh paropuan Huria untuk mengikuti kebaktian tersebut, dress code warna merah. Yang kelima, seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna orange. Yang keenam, pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024, kita mengumpulkan sokongan dana untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Huria melalui amplop khusus. Diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan yang kedua. Yang ketujuh, PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024, Seksi Paropuan Huria akan mengadakan PHD gabungan masuk pukul 14 WIB yang menjadi tuan rumah sektor Arengka Indah. Dan yang mengumandangkan kor dalam ibadah adalah sektor Arengka Indah, sektor Pandau Permai, dan sektor pesisir Rumbai. Dan setelah selesai PHD akan dilanjutkan seminar kesehatan tentang pra-menopause dengan narasumber Dr. Jojor Sihotang SPOG MKET, dress code warna hijau. Suara Diakonia. Yang pertama, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Oktober tahun 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan di HKBP Pekanbaru dapat menghubungi call center dengan nomor 0851 8247 1017. Shalom bagi kita semuanya. Kita puji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 450 dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. To
syukur, itu kehendaknya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berlemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Habakuk pasal yang kedua, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah isi firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini berjalan dengan logika. Berjalan dengan logika. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang hadir di gereja ini, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita bukan hanya berjalan dengan logika, tapi kita juga berjalan dengan iman. Amin. Bagaimana kita menjalani kehidupan tidak cukup dengan logika, tetapi juga kita harus menjalaninya dengan iman kepercayaan kita. Supaya kita kuat, Amanginang.
supaya kita mampu, supaya kita tenang menghadapi hidup kita ini. Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita bayangkan, kalau kita rasakan, hidup ini bisa berubah-ubah. Betul Bapak Ibu? Siklus kehidupan kita bisa berubah-berubah. Bahkan pikiran kita juga bisa berubah-ubah. Jadi tidak ada seorang pun manusia Bapak Ibu sekalian yang bisa bertahan. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu bertahan. Jadi oleh karena itu, jalanilah kehidupan ini bukan hanya dengan logika, tapi juga marilah dengan iman kita yang kuat. Jadi orang yang menjalani hidup dengan logika, kalau orang menjalani hidup dengan pikirannya sendiri itu selalu mengeluh, Bapak Amanginang. Mari kita lihat. Ya, kalau orang yang menjalani hidupnya hanya dengan pikirannya sendiri, torus doi madalania karyarina, holana mengeluh dan mengeluh. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang menjalani hidupnya dengan mengandalkan Tuhan, ia tidak pernah gentar. Ia tidak pernah takut. Dia bersemangat dan terus memiliki harapan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang orang yang mengeluh, ada orang bijak mengatakan seperti ini. Saya pernah mengeluh karena tidak punya sepatu. Saya pernah mengeluh karena saya tidak punya sepatu. Tetapi saya berhenti mengeluh ketika saya melihat orang yang tidak punya kaki. Sangat manusiawi ya, Amanginang. Sikap orang pasti pernah mengeluh. Ya dohamu Amanginang mengeluh. Remaja naposo bulung, anak-anak Tuhan pernah mengeluh enggak? Pasti pernah, manusiawi. Oleh karena itu bersyukurlah atas apa yang Anda miliki saat ini Amanginang. Bersyukurlah atas apa yang kita peroleh saat ini. Kalau kita membaca firman Tuhan mulai dari pasal pertama mengenai Habakuk ini, kita melihat Nabi Habakuk mengeluh. Dia mengeluh kepada Tuhan karena apa? Nabi Habakuk di sini mengeluh bukan karena dirinya, Bapak Ibu sekalian. Nabi Habakuk dalam nats ini mengeluh bukan karena keluarganya, tidak, bukan. Tapi Nabi Habakuk di sini mengeluh karena perilaku umat Tuhan yang tidak setia. Kalau kita ikuti dari pasal yang pertama, termasuk Raja Yoyakim. Raja Yoyakim dia rela meninggalkan Tuhan, dia rela menyembah berhala. Karena apa? Karena dia takut kehilangan jabatannya, pekerjaannya. Maka ia memihak kepada Raja Babel, Nebukadnezar. Karena ia takut Bapak Ibu sekalian, kehilangan jabatannya. Lalu ia mencari muka ya, kepada Raja Nebukadnezar. Jadi kalau dilihat pada saat itu peristiwa yang terjadi, mereka mengorbankan rakyatnya. Yang miskin menjadi miskin, yang tertindas semakin tertindas. Rakyatnya pada saat itu dibebani pajak yang sangat besar. Sehingga mereka semakin miskin. Lampogos doa menginang rakyatnya pada saat itu. Kemudian Nabi Habakuk mengeluh dia. Terjadi kemiskinan. Hukum tidak jelas. Banyak korban-korban ketidakadilan pada saat itu. Nabi Habakuk mengeluh seolah Tuhan tidak mendengar, seolah Tuhan tidak memperhatikan, seolah Tuhan berdiam diri pada saat itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar keluhan-keluhan dalam hidup kita. Mungkin pernah kita mendengarkan keluhan orang tua, atau mungkin kita sendiri sebagai orang tua menginang. Apalagi misalnya contohnya ketika kita sedang sakit. Mungkin hiado kita mengeluh, "Ago Tuhan, hacik nai. Tuhan, sakit kali lah sakitku ini Tuhan." Bahkan ada keluhan kita yang sampai keluar sian pamangat tahun namanginang. "Tuhan, cabutlah nyawaku. Bulus mamate au Tuhan." Itu kan namanginang. Bulus mamate au Tuhan. Untung saja tidak dijawab Tuhan. Dang mateho, tauton madisi. Untung saja Tuhan tidak menjawab seperti itu. Mungkin juga contoh yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika orang tua disakiti anak-anaknya karena anaknya bandal, anaknya tidak bisa dibilangi. Mungkin orang tua juga bisa mengeluh seperti ini. "Sudahlah nak, saya holan nomor badai dohamu. Maunya cepatlah aku ini mati. Kalau anak-anakku suka berantem, holan nomor badai karejona." Untung si anak juga tidak menjawab seperti ini Bapak Ibu sekalian. "Jangan cepat-cepat mati ya mak. Masih ada perbedaan-perbedaan pada episode-episode berikutnya. Tenang saja ya mak, selamat menyaksikan." Untung saja anak-anaknya tidak menjawab dan merespon seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang selalu mengeluh menurut penelitian, orang yang selalu mengeluh selalu berpikir negatif. Orang yang selalu mengeluh tidak selalu puas. Orang yang selalu mengeluh selalu curiga, berprasangka buruk, cemburu. Orang yang selalu mengeluh tidak suka pada orang lain dan tidak pernah tenang dalam hidupnya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, orang yang benar, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dia tetap bersemangat hidupnya dalam menjalani hari-harinya. Untuk itulah tidak ada orang yang lepas dari masalah. Hanya sekarang cara pandang kita yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Bagaimana respon kita terhadap masalah tersebut. Godang doakan masalah, banyak kesusahan yang harus kita hadapi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan, tapi yang berbeda bagaimana kita merespon itu semua. Bagaimana cara pandang kita terhadap masalah yang hadir, yang harus kita hadapi. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan kita itu harus diuji dengan kesabaran. Dan Tuhan juga menguji umatnya kok. Sejauh mana umatnya, sejauh mana mereka bertahan. Bukan berarti Tuhan sembunyi, bukan berarti Tuhan berdiam diri. Tapi Tuhan mau lihat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kuatnya iman di dalam menjalani setiap masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu jika kita menyimak dengan cermat di zaman yang serba canggih saat ini, kejahatan ada di mana-mana. Kejahatan itu seperti hal yang tidak perlu lagi dipersoalkan kalau kita lihat saat ini. Bahkan dianggap Bapak Ibu sekalian, kejahatan itu menjadi hal yang lazim karena sudah dibiasakan. Dan kalau kita lihat sekarang ini, pelaku-pelaku kejahatan seakan-akan hidupnya baik-baik saja. Betul kan? Ya. Seakan-akan hidupnya baik-baik saja. Dan Tuhan seakan-akan diam. Tuhan seakan-akan membiarkan mereka, membiarkan pelaku kejahatan itu merajalela. Itu yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan Tuhan membiarkan orang sombong melambung tinggi dan dengan kesombongannya. Mengapa Tuhan seperti diam?
Mengapa Tuhan seperti tidak melakukan sesuatu? Dan mungkin kita membayangkan ya, menyadari mengapa orang jahat, orang yang tidak jujur baik-baik saja hidupnya. Mengapa orang-orang yang melakukan kekerasan, kejahatan sekarang ini selalu berhasil, lancar-lancar kehidupannya. Dan mengapa orang benar menderita? Betulkah Tuhan tidak peduli lagi dengan aniaya yang dialami oleh orang benar? Betulkah Tuhan membiarkan orang-orang jahat berkuasa dan menang? Mengapa Tuhan begitu lama menghukum kejahatan? Mengapa doa-doa kita tidak dijawab dengan cepat? Pertanyaan-pertanyaan inilah Bapak Ibu sekalian yang ada dalam pikiran kita. Kita seakan-akan melihat bahwa kejahatan itu dibiarkan Tuhan menang. Tapi sebenarnya bukan Bapak Ibu sekalian. Kemenangan pasti menang. Walau kadang terlihat hal itu mustahil terjadi. Walau sangat lama menanti. Tapi yakin dan percayalah, cara dan jalan Tuhan itu tidak mampu kita pahami. Rancangan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita tak mampu kita pahami Bapak Ibu. Tetapi hasilnya pasti baik dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan dalam segala hal ketidakmengertian kita, jalan-jalan Tuhan pasti selalu ada. Yakin dan percayalah. Walaupun Habakuk mengeluh pada saat itu, tapi dia hanya mengeluh sebentar. Dan dia lanjut kembali kepada Tuhan. Dia berdoa agar seluruh umatnya pada saat itu kembali ke jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doa pengaduan Habakuk. Tapi lucu Bapak Ibu sekalian, jawaban Tuhan atas doa Habakuk dengan cara membangkitkan bangsa kafir yang lebih jahat dari bangsanya dan menghancurkannya. Mungkin tidak bisa diterima Habakuk pada saat itu. Tetapi bagaimana Tuhan mau memakai Habakuk melalui karya Tuhan pada saat itu. Habakuk mengadu, Habakuk berdoa kepada Tuhan tentang perlakuan orang jahat pada saat itu. Tapi Tuhan memberikan jawaban yang lain. Dia hanya pasrah, dia hanya berserah kepada Tuhan. Begitu juga lah dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti topik minggu kita, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengikut Kristus, bukankah kita sering bergumul dengan masalah yang kita hadapi? Sebagai pengikut Kristus, bukankah banyak masalah yang harus kita hadapi? Bahkan mungkin kita seakan-akan kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Ngatu matangis kita mangido bersungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan diri kita, menyerahkan problem masalah kita kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab kita. Tapi jika sudah demikian Bapak Ibu sekalian, apakah kita harus berhenti berdoa? Molo ngasongoni. Kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Apakah kita harus berhenti berdoa Bapak Ibu sekalian? Apakah kita harus berhenti percaya kepada Tuhan? Tidak. Bahkan dalam keadaan yang semakin kita tidak mengerti pun, saat jawaban Tuhan tidak bisa kita pahami pun, tidak bisa kita terima, teruslah bergumul di dalam doa. Amin. Jugul kok kamu martang yang tetaplah berdoa. Seperti Habakuk. Kalau kita melihat kehidupan para pelaut, kita melihat kehidupan penjala ikan atau orang-orang kapal, mereka adalah hidup yang siap menghadapi zona tidak aman. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian.
para pelaut, penjala ikan, orang-orang yang bekerja di laut, ya, adalah hidup yang siap menghadapi zona tidak aman. Karena tidak ada bagi mereka, Bapak Ibu sekalian, janji laut akan tenang. Tidak ada kepastian cuaca akan bagus. Tidak ada kepastian angin terus akan selalu baik-baik saja. Tapi yang pasti goncangan akan terus ada. Jadi kalau kita lihat hidup sebagai pelaut, penjala ikan, atau orang-orang kapal, kita dapat belajar dari mereka Bapak Ibu sekalian. Karena mereka adalah orang yang harus siap keluar dari zona amannya. Tetapi tidak mengabaikan keluarga dan orang yang dikasihinya. Dalam artian mengikut Kristus, mengikut Yesus, bukan untuk masuk kepada kehidupan yang tenang. Amin. Mengikut Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, bukan untuk masuk kepada kehidupan yang tenang, bukan untuk masuk kepada kehidupan santai Bapak Ibu sekalian, tapi kita harus bekerja keras sebagai pengikut Kristus. Mungkin ketika kita mengalami pergumulan, Bapak Ibu sekalian menghadapi kesusahan, kesesakan, firman Tuhan mau mengatakan teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Di Matius 21 ayat 22 dikatakan, siapapun kita yang berdoa kepada Tuhan, ya, supaya doa kita didengarkan. Di Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan, ya, kepercayaan sekarang yang sangat perlu. Ya. Mungkin muda-mudi di sini anak-anak kami ya, cita-citanya mungkin ada yang mau menjadi pembisnis yang hebat ya. Doakan, yakinkan, jangan ragu. Pasahat ma tutuhat tai. Berdoa kepada Tuhan. Mungkin juga bagi kita Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang sedang bergumul, ingin sembuh. Berdoa dengan iman. Bahkan mungkin kita usaha pekerjaan kita ingin sukses. Mungkin agar kita ingin anak-anak kita selalu baik semua. Minta pada Tuhan Bapak Ibu sekalian dengan kepercayaanmu. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan orang sakit, sama dengan Tuhan yang kita sembah pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi kalau kita merasa permintaan kita, doa-doa kita belum dijawab Tuhan, yakin dan percayalah Tuhan akan memberikannya pada waktu-waktu yang indah. Tuhan akan memberikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan yakin dan percaya. Karena orang yang benar akan hidup oleh kepercayaannya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan hantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah menyanyikan lagu pujian menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, yang mana Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Mampukan kami, kuatkanlah kami Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami, di kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, agar kami mampu melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak mengeluh,
Ajar kami Tuhan, agar kami selalu berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau pasti menjaga dan melindungi kami di dalam setiap menjalani proses kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajarlah kami Tuhan, menjadi Habakuk masa kini, yang selalu setia menjadi pengikut Engkau. Walaupun banyak tantangan kehidupan, kesulitan yang harus kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya beserta Engkau, pasti Tuhan akan memberikan jalan terbaik bagi setiap kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara yang datang ke rumah-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan yang selalu berkarya dalam kehidupan mereka. Berkati setiap mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, sukacita, dan berikanlah semangat untuk menjalani pekerjaan mereka, aktivitas mereka selama 1 minggu ke depan. Biarlah mereka bertambah sukacita di dalam menjalani hari-hari mereka, dan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak kami yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami dalam setiap proses pendidikan mereka, pribadi lepas pribadi. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan orang tuanya, terlebih di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang Tuhan, yang mungkin pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Biarlah tangan Tuhanlah yang selalu menuntun anak-anak kami tersebut, agar mereka juga Tuhan terus memanfaatkan waktu mereka, tidak lengah, melainkan mereka lebih semangat di dalam mencari pekerjaan mereka. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik, memberikan pekerjaan sesuai skill anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, yang mungkin pada saat ini Tuhan sudah cukup umur, yang akan membentuk keluarga rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan jugalah yang menunjukkan pendamping bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh program-program yang ada di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh para pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu, agar kami juga Tuhan dapat bersukacita menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 dimulai dari ayat 1 sambil kita serahkan persembahan yang kedua. Namamu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Horas.